Waalaikumsalam, Bu Dan. Sehat ya? Ya, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Baik Pak, ini sementara kita nggak ada jam mengajar, kita akan melakukan sedikit diskusi ya Pak ya. Ya. Baik Pak, sebelum Bapak melakukan coaching nih, ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada Bapak. Ya. Untuk pertanyaan awal yang saya lakukan adalah untuk pertama kali saya akan mendiskusikan rubrik penilaian. Ya. Baik Pak, pertanyaan coach dan coachingnya itu nanti harus sesuai dengan alur cerita dan juga rasa. Baik, bagaimana nih Pak, Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching dalam merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari coach. Nah, jangan lupa juga nanti Bapak akan melakukan prinsip coaching, antaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Pertanyaan saya ini ke Pak Yusri adalah, kompetensi apa nih yang Bapak kembangkan saat Bapak melakukan coaching pertama kali nanti? Ya, saya akan mengembangkan adalah kesadaran penuh atau present, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Pak. Terus kompetensi mana nih yang Bapak spesifikkan nih yang ingin diobservasi nanti? Kompetensi yang spesifik dan yang akan saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan terakhir nih Pak, indikator yang bagaimana nih yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching tadi ini? Saya ingin coaching nanti menemukan solusi dan pemecahan masalah dengan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi masalahnya. Baik Pak, jadi cuma ini nih pertanyaan saya. Saya berharap nanti coachingnya akan menemukan solusi nanti setelah melakukan kegiatan coaching bersama Bapak ya. Begitu. Terima kasih Bapak nih atas waktu dan juga kesempatannya. Kita bincang-bincang sebentar tadi ya. Terima kasih Pak. Nah, sama-sama Bu. Terima kasih juga Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Khalida, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Pak. Sehat. Nah Bu Khalida, saya dengar Ibu ingin menyampaikan sesuatu kepada saya. Apa itu Bu? Ya benar Pak Yus, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan terhadap permasalahan saya di kelas. Apa Bapak ada waktu? Tentu aja Bu, saya akan kosongkan waktu untuk membantu semampu saya dalam mencari solusi permasalahan Ibu. Apa itu Bu? Boleh ceritakan saja sama saya? Apa permasalahannya? Ya Pak. Jadi begini Pak Yus, terkait dengan pembelajaran matematika di kelas, saya melihat anak-anak kurang antusias dan kurang konsentrasi dalam mengikuti pembelajaran. Mereka merasa takut sehingga menyebabkan mereka kurang aktif dalam ikut terlibat dalam pembelajaran. Oh, jadi permasalahan Ibu ini di kelas, siswa banyak yang kurang aktif dalam pelajaran matematika, begitu bukan? Ya Pak, banyak siswa saya perhatikan kurang tertarik terhadap pembelajaran matematika, sehingga saat pembelajaran matematika itu berlangsung, siswa menjadi tidak fokus dan kurang konsentrasi karena akibat dari mereka kurang suka dengan pembelajaran matematika tadi. Oh, demikian ya. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, Ibu ingin mendapatkan apa dari saya, Bu? Saya ingin mendapatkan pencerahan dari Bapak selaku CGP untuk permasalahan yang saya hadapi saat ini. Oh ya. Berarti Ibu Lida ingin ada perubahan dari pembelajaran bagi siswa-siswi Ibu di kelas. Iya Pak, saya ingin siswa-siswi itu ada perubahan lebih giat dan dalam mengikuti pembelajaran matematika di kelas, dan mereka lebih mampu dan cepat paham saat saya menjelaskan materi matematika itu. Ya, berarti Ibu berharap siswa lebih giat dalam mengikuti pelajaran matematika. Kira-kira sekarang kelas Ibu berada pada level berapa, Ibu? Kalau menurut saya Pak Yus ya, kelas saya saat ini untuk khususnya di pembelajaran matematika, tingkat pemahaman siswa itu masih berada di level 6 karena masih banyak siswa yang merasa tidak tertarik untuk mengikuti pembelajaran matematika. Ya, kira-kira dengan kondisi sekarang pada level berapa yang diharapkan untuk perubahan siswa-siswi Ibu? Saya berharap di level 8 saja Pak Yus, karena untuk mencapai level yang sempurna mungkin agak
Ya. Jadi mungkin di level 8 saja Pak. Usaha apa yang Ibu lakukan untuk meningkatkan kemampuan siswa-siswi Ibu di kelas dalam pelajaran matematika? Saya ingin menyajikan pembelajaran matematika itu dengan konsep yang tidak monoton Pak Yus. Saya ingin adanya media video sehingga dapat menambah daya belajar anak di kelas. Ya, menurut Ibu, apakah ada strategi lain selain menggunakan media video? Mungkin saya ingin mencoba melaksanakan pembelajaran itu dengan adanya selingan permainan Pak Yus. Iya. Sehingga anak-anak itu kan lebih tertarik, kemudian juga dengan menggunakan alat peraga yang lebih memadai. Ya, usaha yang bagus, langkah yang bagus. Mungkin selama ini dengan bercerita dan tanya jawab kurang menarik dan banyak ceramah. Iya Pak Yus, mungkin pembelajaran selama ini belum mampu mengaktifkan siswa dan belum berpihak pada murid sehingga berpengaruh juga pada kehadiran siswa di kelas. Iya benar Bu. Jadi apa yang akan Bu Olivia lakukan ke depan nantinya? Berarti saya akan merefleksi pembelajaran matematika saya selama ini dengan melakukan metode yang menarik dan metode yang berdiferensiasi agar lebih menarik siswa dan siswa juga aktif dalam mengikuti pembelajaran matematika di kelas. Cocok sekali Bu, langkah-langkah yang bagus sekali, langkah yang tepat sesuai. Saya setuju dengan ide Bu Olivia. Selamat ya, semoga sukses Bu. Ya, syukurlah Pak Yus, sekarang saya sudah menemukan solusi dari masalah yang selama ini saya hadapi di kelas. Nah, setelah diskusi komitmen apa yang Ibu Halida lakukan ke depan? Nah, saya akan melakukan dan berusaha untuk melaksanakan pembelajaran yang menarik dengan menggunakan metode yang menarik juga, kemudian berdiferensiasi konten dan produk agar siswa aktif dan siswa hadir lebih maksimal saat mengikuti pembelajaran di kelas. Wah, keren sekali itu Bu Halida. Semoga dapat melakukannya dengan baik. Ya Pak, terima kasih Pak Yusri. Saya izin kembali masuk ke kelas Pak. Sama-sama Bu Halida. Silakan Bu. Ya, Assalamualaikum Pak Yusri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar. Kenapa? Karena ada sebagian kawan kita sewaktu membaca doa tidak mengatakan jangan diulangi lagi ya, Ian. Ya, ada yang tidak datang? Ada. Siapa? Tiga. Dekat. Ada yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Masih. Tentang apa? Tentang matematika. Ya, matematikanya tentang apa? Tentang data. Ada lagi? Tentang data. Ada lagi? Tentang kebersihan. Ya. Pembelajaran matematika yang kita minggu lalu tentu tentang cara untuk mengumpulkan data. Nah, minggu ini kita akan belajar tentang mengumpulkan dan membaca data. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, agar pembelajaran hari ini lebih bersemangat, kita akan menyanyikan
menyanyikan salah satu lagu wajib daerah Rayuan Pulau Kelapa. Ada yang bisa? Siapa yang bisa? Bisa. Boleh maju ke depan. Atau semuanya berdiri. Saya ikuti video ya. Beneran? Nah, boleh duduk kembali. Nah, kembali ke materi kita. Hari ini kita akan belajar tentang mengurutkan dan membaca data. Nah, tujuan kita belajar hari ini dengan mengurutkan data, kita akan lebih mudah membaca data, membandingkan dan memahami data yang disajikan. Ya. Kemudian hari ini seperti biasa Ibu akan menilai tiga apa? Tiga kompetensi kalian, yaitu pada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi saat proses pembelajaran mohon tunjukkan sikap yang baik, kemudian aktif dalam mengikuti pembelajaran, serta terampil dalam belajar. Ya. Nah, yang pertama kita akan belajar materi mengurutkan data. Apa itu mengurutkan data? Apa itu mengurutkan data? Ada yang tahu? Apa Imam? Nah, mengurutkan data adalah proses mengurutkan data yang diperoleh
adalah mengurutkan datanya dari data terbesar hingga terkecil. Kemudian yang B disuruh sajikan data tersebut dalam bentuk Nah, untuk penyelesaiannya kita lihat dulu datanya. Ada berapa data di situ? Ada berapa data? Coba dihitung. Ada berapa data? Nampak nggak? Ada berapa jumlah data nilai ulangan siswa kelas 5? Coba hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 data. Ya. Nah, data yang terkecil mulai dari angka berapa? 5. Ada berapa
ada? Nah, disajikan data dalam tabel yaitu kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti siswa kelas 5. Ya. Nah, jenis ekstrakurikulernya ada apa saja? Ada pramuka, ada taekwondo, ada tari daerah, ada marching band, dan ada paduan suara. Nah, banyaknya siswa yang mengikuti pramuka ada berapa orang? Nah, itu adalah salah satu cara kita membaca data. Nah, ini dia. Nanti akan kita isi. Nah, sebentar. Nah, banyaknya siswa yang mengikuti ekstra pramuka ada berapa orang? 5. Nah, ada 5 siswa. Kemudian yang mengikuti ekstrakurikuler taekwondo ada berapa orang? Nggak nampak lagi nak ya? Ya. Nah, kita lihat kembali yang mengikuti ekstrakurikuler tari daerah ada berapa orang? Nah, marching band. Berapa orang marching band? Nah, paduan suara? 7. Berapa jumlah semua siswa? 32. Yang paling sedikit mengikuti ekstrakurikuler pada pramuka. Yang paling banyak? Ya, yang paling banyak siswa mengikuti kegiatan ekskul adalah pada cabang taekwondo. Paham cara membaca tabel? Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada yang belum dipahami? Masih semangat belajarnya? Masih semangat pagi? Masih loyo semangat pagi? Nah, masih semangat? Masih. Kalau masih semangat, ayo kita melihat kemampuan kita hari ini dalam memahami apa yang sudah Ibu jelaskan. Coba diselesaikan halaman 144 nomor 1, 2, dan 3. Nah, ya, 1, 2, dan 3. Yang nggak ngerti boleh ditanyakan ya. Kalau ada yang belum dipahami, boleh ditanyakan. Ya. Coba bagi dulu. Pindah sini dulu. Sini aja duduk.
nih Pak, saya udah lihat-lihat nih observasi yang udah Bapak lakukan nih. Setelah melihat-lihat coaching tadi, kegiatan coaching tadi, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan ini sama Pak Yusri ya. Apa saja nih yang udah Bapak lakukan saat proses coaching terkait indikator yang diinginkan Pak? Ya, di coaching saya sudah melakukan dengan LPTA menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan terkait terakhir tanggung jawab. Dengan arus tersebut, sehingga dapat mengalih posisi untuk menyelesaikan permasalahan dan menemukan solusi pada masalahnya. Baik, setelah saya melihat nih, mengobservasi kegiatan coaching tadi nih antara Pak Yusri dan juga Ibu Khalidawati, telah menjalankan alur kita dengan sangat baik, dan cara Bapak menggali permasalahan dan juga bagaimana nih menemukan solusi atau mengatasi permasalahan yang dihadapi. Dengan pertanyaan-pertanyaan dan coaching tadi juga sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang ingin Bapak kembangkan setelah melakukan coaching tadi? Saya ingin banyak tahu tentang proses coaching ini agar dapat melakukan coaching dengan baik lagi, Bu. Oke, memang terus dikembangkan ya Pak ya. Ya. Semoga nanti Pak Isri ke depan dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Dan coaching ini tidak hanya dilakukan dengan guru, bisa saja dengan orang lain ya Pak ya. Terima kasih Pak Isri atas waktunya. Terima kasih juga Bu Darmawati atas perhatiannya kepada kami untuk perbaikan hari ini dan di masa yang akan datang.